Peristiwa budaya yang satu ini hanya terselenggara 1 tahun sekali sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang telah diperoleh dari hasil bumi. Tadi suruh anjing itu tinang aja mana kan itu tempatnya di lahir di dunia nana bol kukus yang kedok naruh. Oke sahabat budaya, sekarang kita sudah sampai di daerah yang namanya ini ternyata dongdangnya berat, kayaknya sih enteng. Sejalan dengan ibunya karunia kami udah cari solusi. Siapa lagi tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Sahabat budaya, warisan Indonesia masih belum beranjak dari kampung adat Bancai. Menurut penuturan warga, upacara adat ruatan bumi akan segera dilaksanakan. Peristiwa budaya yang satu ini hanya terselenggara 1 tahun sekali sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang telah diperoleh dari hasil bumi. Perayaan ini juga mencakup pelaksanaan ritual tolak bala dan wujud rasa hormat terhadap leluhur yang telah mendirikan kampung adat Bancai. Pengunjung dari berbagai daerah mulai berdatangan. Masyarakat Bancai tampak sibuk dengan kegiatan dadahut atau persiapan hajatan. Selanjutnya, bersama Nadia Ghazali, saya akan menggali nilai-nilai yang ada di balik pelaksanaan upacara adat ruatan bumi. Tak dapat dipungkiri, sejak ditetapkan sebagai Desa Wisata Wangunharja pada tahun 1999 oleh pemerintah Kabupaten Subang, ada saja pengunjung kampung adat Bancai yang berharap dapat mengunggah sebingkai potret yang menggambarkan eksotisme desa wisata ke media sosial. Sebagaimana yang terdapat pada bangunan rumah adat atau objek-objek lain yang secara visual dapat memanjakan mata para pelancong. Tetapi keistimewaan kampung adat Bancai bukan terletak pada realitas material yang tertangkap pada fisik bangunan, melainkan pada kearifan lokal, tradisi turun-temurun, serta tawaran untuk mengalami dan menjadi bagian dari suatu budaya. Seperti penghayatan masyarakat Bancai akan perjalanan panjang leluhur-leluhurnya yang tertuang dalam serangkaian prosesi ruatan bumi. Masyarakat Bancai selalu menemukan cara untuk kembali pada kemurnian tradisi lama, laku hidup yang ditata dalam adab leluhur. Bersama Adin Abdul Hakim, saya akan merengkuh lebih jauh esensi ngaruat atau ngarawat lembur dalam hajat komunal kali ini. Oke sahabat budaya, sekarang kita sudah sampai di daerah yang namanya Kampung Adat Bancai, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Oh Subang, oke siap. Nah sekarang kita mau ada prosesi yang kayaknya nih rangkaiannya lumayan padat ya? Ya, Nadia. selama 2 hari. Ada apa aja nih? Ada mulai dari dadahut, Dadahut, ngadiukeun, mencit munding, mencit munding, ngalawar. Pokoknya semua nama-namanya asing deh, kalian pasti nggak tahu. Pokoknya ikutin aja rangkaian acaranya seperti apa. Nanti ada prosesi ini itu segala macamnya nanti. Nadia bakal menjelaskan karena dia di sini sebagai expert gua. Dia tahu semua apa yang dilakukan di sini, rangkaiannya seperti apa. Pokoknya kita saksikan terus di Warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Jago kan dia? Dadahut atau persiapan hajatan sudah dilakukan sejak dini hari. Masyarakat Bancai bahu-membahu mempersiapkan sarana upacara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ruatan bumi. Pintu hek dan sawen sudah terpasang di sepanjang jalan menuju pemukiman warga. Begitu pula dengan prosesi ngadiukeun yang sudah mengawali rangkaian upacara adat. Dalam prosesi ngadiukeun, sesepuh adat memimpin doa di sebuah goa.
Di hadapannya terdapat sesajen dan sejumlah perlengkapan upacara adat. Ngadiukeun bertujuan memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada leluhur masyarakat Bancai agar pelaksanaan ruatan bumi dapat berjalan dengan lancar. Ini prosesi apa namanya? Prosesi mencit munding. Mencit munding, itu Iya. artinya memotong kerbau. Menyembelih kerbau. Menyembelih Ya. kerbau untuk Ya, ini sebagai ungkapan rasa syukur dan pertanda akan dimulainya serangkaian ritus dalam tradisi ruatan bumi. jadi awalnya dimulai dengan pemotongan kerbau Iya. ini, baru rangkaian acara yang Ya, lain. ini sebenarnya prosesi ketiga. Prosesi Yang ketiga. pertama tuh dadahut persiapan. Dadahut persiapan. Ah, Terus yang kedua ngadiukeun sesajian. sesajian. Dan memohon izin, ini yang ketiga. Oke, baik. Ini berarti rangkaian yang ketiga. Di lokasi Mencit Munding, sesepuh adat mengumumkan atau wawaran kepada masyarakat bahwa upacara adat ruatan bumi akan segera dimulai. Sejumlah warga tampak memadati lokasi pelaksanaan Mencit Munding. Selain wawaran, Mencit Munding bertujuan menghormati leluhur yang telah mewariskan tradisi ini. Sehingga ruatan bumi memiliki nilai sosial dan menjadi momentum untuk berbagi dengan sesama melalui pembagian daging hewan kerbau. Nah, ini kan udah dipotong nih. Habis itu nanti dipotong-potong terus Iya, selanjutnya dibagikan. Jadi seperempat dari daging kerbau yang disembelih ini untuk perjamuan tamu. seperempat untuk Seperempatnya, tamu. Nanti berarti bakal banyak tamu yang datang Yes, dari luar. Terus 3/4-nya adalah untuk warga. Untuk Begitu warga pembagiannya. kalau gitu kita langsung menuju ke acara rangkaian yang lain atau bantu-bantu potong? Dan bantu potong dulu, Bantu potong. dibagikan dulu. Ya. Berkah yang diperoleh dari pelaksanaan Mencit Munding dirasakan oleh seluruh masyarakat Bancai. Pembagiannya dilakukan seadil mungkin dengan proporsi 3/4 bagian untuk masyarakat dan 1/4 bagian untuk perjamuan tamu atau kepentingan umum. Nah, pesan di balik prosesi ijab kabul Mencit Munding ini salah satunya adalah spirit gotong royong dan kebersamaan di antara warga. Jadi setelah disembelih, habis itu ada pemotongan seperti ini ya Pak ya, untuk nantinya dibagikan ke warga. Sambil menantikan waktu pembagian daging kerbau, saya menyambangi dapur yang berada tepat di samping lokasi penyembelihan hewan. Dalam pelaksanaan hajat komunal seperti ruatan bumi, kaum perempuan memastikan ketersediaan konsumsi dengan memasak berbagai aneka sajian. Luas dapur barangkali tak lebih dari ukuran saung di pinggir sawah yang banyak saya temui di kampung adat Bancai. Namun nasi yang dihasilkan dari dapur ini lebih dari cukup untuk menjamu seluruh warga dan tamu-tamu yang hadir. Nasi yang ditanak berasal dari padi yang dihasilkan dari persawahan di sekitar kampung. Dimasak dengan cara tradisional menggunakan seeng yang ditempatkan di atas hawu. Ya, beginilah antusiasme warga. Semuanya turun langsung dalam tradisi ruatan bumi ya Bu ya. Ada yang persiapkan konsumsi, ada juga yang lagi potong-potong daging Bu ya. Nah, sekarang ini saya lagi ngakel namanya. Ngakel gigih. Gigih itu artinya nasi yang baru setengah jadi. Nah, cara memasaknya masih tradisional. Nama alatnya apa Bu? Seeng. Terus kompornya seeng, hawu. Jadi kompor tradisional di kampung adat Bancai itu namanya hawu. Alat untuk memasaknya seeng dan asepan. Kurban, hewan ternak yang disembelih itu dibagikan ke warga secara adil. Nah, sekarang mau pembagian dagingnya. Ya, berarti tadi lu bilang ada yang buat warga, ada yang buat tamu ya, bagi-bagi. Oke.
warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Setelah ijab kabul mencit munding dan prosesi ngalawar atau penyimpanan sesajen di setiap sudut kampung, rangkaian prosesi ruatan bumi dilanjutkan dengan pelaksanaan sholawatan dan kesenian gembyung. Saya pernah nih menyaksikan kesenian serupa di daerah lain di Jawa Barat. Meski dengan nama yang berbeda, yaitu kesenian terbang. Ternyata kesenian terbang memang tunas dari kesenian gembyung, salah satu kesenian peninggalan para wali di Cirebon. Gembyung adalah kesenian buhun yang bersifat sakral. Wilayah persebarannya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Garut. Di beberapa daerah, seni gembyung menjadi kesenian wajib dalam pelaksanaan upacara tradisional. Salah satunya masih dipertahankan oleh masyarakat Kampung Adat Banjai sebagai seni kehormatan dalam perayaan ruatan bumi. Nah, sekarang kita ada di Balai Musyawarah. Mau ada acara apa nih? Acara kesenian gembyung. Ini sebentar lagi mau pembukaan. Jadi gembyung tuh kesenian buhun gitu yang masih dilestarikan di Kampung Adat Banjai sampai saat ini. Oh iya. Pilih. Nak rumah itu ramai. Ini ada alat musik juga nih. Iya, gembyung tuh salah satu alat musiknya. Asal katanya dari ageman dan kabiruyungan. Ageman tuh ajaran, kabiruyungan tuh pasti. Jadi ajaran yang pasti dan harus dilakukan. Ini rangkaian juga dari Iya, acara-acara ini. masih dalam rangkaian acara ruatan bumi. Udah. Kita saksikan nanti seperti apa ya. Gembyung. Pertunjukan seni buhun gembyung ditampilkan di Balai Musyawarah pada malam hari. Sebagai seni persembahan atau seni kehormatan untuk leluhur, gembyung merupakan kesenian sakral yang harus terlaksana dalam upacara adat ruatan bumi. Selain mengandung nilai-nilai keteladanan untuk pedoman hidup masyarakat Sunda, fungsi yang menonjol pada gembyung antara lain sebagai adat komunikasi, respon fisik, sumbangan pada pelestarian dan stabilitas kebudayaan, serta ritual dan hiburan. Gembyung terdiri dari beberapa unsur pembentuk estetika, yaitu waditra, pangrawit, juru kawih, dan penari. Setiap nayaga memainkan satu waditra atau alat musik tradisional Sunda dengan genjring sebagai instrumen musik utamanya. Kesenian yang berasal dari kata ageman dan kabiruyungan ini berkembang pada masa penyebaran Islam. Ketika itu, gembyung dimainkan oleh para santri di bawah bimbingan sesepuh pondok pesantren. Sebagai media syiar Islam, gembyung syarat akan nuansa religi, tercermin dalam syair-syairnya yang memuat doa-doa dan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi ruatan bumi, magis kesenian gembyung ditopang oleh 5 orang nayaga. Terdiri dari 3 orang nayaga yang menabuh genjring atau gembyung, sejenis rebana berukuran besar. 1 orang nayaga yang memainkan alat musik kendang, dan 1 orang nayaga yang membawakan instrumen musik kecrek. Dari perspektif semiotika atau pemaknaan, gem bermakna ageman, yang artinya ajaran, pedoman, atau paham yang dianut oleh manusia. Sedangkan byung bermakna kabiruyungan, yang artinya kepastian untuk dilaksanakan. Karena itu, gembyung tak hanya hadir sebagai pintonan atau tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan. Beberapa di antaranya tersirat dalam 9 rupaka gembyung atau syair gembyung, antara lain Ya Bismillah, Ya Bismillah, Hulailah, Benjangwari, Engko, Yang Moleang, Raja Sirah, Yau Yau, dan Kepat Endang, Ayun Ambing. Gak tahu, nggak bisa dijelasin, tapi setiap kali menyaksikan pertunjukan, terutama yang seni buhun ya, kayak terhanyut aja gitu. Cuman nggak bisa dijelasin kenapa, ya mungkin karena terharu ya, energi
Dongdang adalah istilah Sunda untuk menyebut wadah makanan atau benda hantaran saat perayaan atau hajatan. Dongdang digunakan untuk mengarak aneka hasil bumi. Seluruh dongdang yang digunakan dalam upacara adat ruatan bumi terbuat dari bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Rangkanya terbuat dari bambu, sedangkan atapnya terbuat dari daun kawung atau daun aren, tak terkecuali pontang. Wadah berbentuk persegi 4 untuk menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian di dalam dongdang. Ada satu lagi tradisi yang unik dari kampung adat Bancai, namanya dongdang. Dongdang? Ya, wadah. Ini namanya dongdang? Yes, dongdang. Wadah untuk mengangkut hasil bumi yang akan digunakan besok. Oh, dalam ini acara ada ruatan. sayur-sayuran, Ya, buah-buahan. ini hasil ada beberapa buminya. nih, ada nanas. Terus Ini apa? talas, ada kacang, Kacang pete. panjang, pepaya. Pokoknya simbolis lah beberapa hasil bumi nanti bakal dimasukin situ. Tapi yang buat penasaran sebenarnya bahan-bahan apa untuk membuat dongdangnya sih. Oke. Tanya-tanya yuk. Iya, Nah. buat sekalian. Kang, ini terbuat dari apa Kang dongdang? Ini ya, janur aren. Nah, tadi gue juga sempat masang tuh di sana. Pakai janur tapi dia dari aren bukan dari janur kelapa. Berarti janur aren tuh kawung gitu ya Kang ya? Iya, iya. Kenapa harus dari kawung Kang? Ya dari sananya mungkin gitu. Oh, tradisi leluhurnya memang iya, sudah iya, dari iya. kawung. Ini dongdang ada berapa Pak besok untuk besok? Satu doang atau ada beberapa? Ada 7. Ada 7? Iya 7 RT kan? Oh 7 RT, berarti besok ada 7 dongdang. Ada beginian. Bakalan rame. Mungkin 8 sama ini. Oh, 8 8 sama ini. Oke, besok kita tunggu nih. Pasti hari besok jadwalnya padat Pak ya. Dan akan sangat rame ya. Rame kan? Dari warga dari mana-mana Wah, pada seru, datang. seru, seru. Pasti. Oke. Seni dongdang merupakan warisan budaya tradisional masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan dataran rendah yang mayoritas bekerja sebagai petani. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa hormat dan rasa syukur atas karunia Sang Pencipta. Ini ternyata dongdangnya berat. Kayaknya sih enteng. Terbukti yang gua bawa itu hasil bumi. Ada sayuran, ada makanan, ada buah-buahan. Semuanya. Beneran ini berat. Jadi total dari depan kayaknya ada sekitar 8 dongdang. Jadi per RT punya 1 dongdang. Wih, berat beneran. Sekira jam 8 pagi selepas sesi doa bersama yang dipimpin oleh pupuhu dan sesepuh adat, arak-arakan dongdang bertolak dari balai musyawarah dengan rute yang telah ditetapkan. Di antaranya situs makam keramat, kampung Babakan Bancai, dan akhirnya kembali ke balai musyawarah. Ya inilah arak-arakan dongdang. Kita keliling kampung adat Bancai sambil mengarak dongdang. Dan yang mimpin arak-arakan itu dongdang Nyai Pohaci yang bersanding sama Ujang Sarana. Suburnya lahan pertanian di Tatar Sunda melatari pelaksanaan arak-arakan dongdang. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno, arak-arakan dongdang ditujukan untuk memuliakan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, tokoh mitologi perwujudan indung padi atau Dewi Kesuburan yang tercipta dari hasil pengamatan masyarakat asli Nusantara terhadap kekuatan alam. Kesadaran kolektif semacam ini lazim ditemui dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekuatan transenden. Sebab mitos atau mitologi merupakan suatu cara untuk menghadirkan atau mengungkap kekuasaan ilahi melalui bahasa. Di sektor pariwisata daerah, seni dongdang telah mengalami transformasi, baik pada tataran estetika maupun fungsi. Kapan lagi? Tetap terjaga
warisan Indonesia. Tetap menjaga warisan Indonesia. Numbal. Numbal adalah prosesi mengubur semua sesaji dan makanan yang terbuat dari beras dengan cara tertentu menurut adat setempat. Kesakralan numbal dipercaya dapat memberikan berkat bagi kehidupan, terutama bagi kesuburan tanah yang berujung pada hasil panen yang berlimpah. Ritus ini mengawali rangkaian upacara adat ruatan bumi di hari kedua. Makna yang terkandung pada ritus numbal dipengaruhi oleh ajaran Islam, bahwa segala sesuatu yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Kosmologi Sunda menjelaskan cara pandang masyarakat Jawa Barat terhadap lingkungannya. Salah satunya unsur tanah yang menjadi pondasi bagi bangunan praktik budaya lokal ruatan bumi. Mula-mula masyarakat Bancai yang mempelajari struktur dan gejala alam, kemudian menentukan norma-norma untuk menjaga dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Pemahaman ngahurip bumi munar lemah menjadi dasar dilaksanakannya tradisi ini, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Bancai dan segala yang dihasilkan dari tanahnya diharapkan dapat menjadi berkat dan manfaat bagi kehidupan. Wajib kita rencana senana orang yang keren. Dul, hari ini ruatan bumi hari kedua. Ini acara intinya, acara puncaknya hari ini. Oke. Tapi tadi tuh udah diawali sama prosesi numbal namanya. Numbal. Ya, Ngubur sesajen sama hasil bumi, simbolis aja sih sebenarnya. Ini makanan banyak di belakang nih. Ini lagi persiapan untuk ngarak Dewi Sri namanya. Nanti bakal diarak. Ya, yang pakai dongdang kemarin itu loh. Oh iya benar. Tuh. Tapi sebelumnya katanya ada opening dulu, doa dan sambutan dari para sesepuh adat, pupuho dan kepala dusun. Iya. Ini semua makanan nanti bakal dibagi-bagi ke orang. Iya, yang ini buat tamu yang datang gitu. Jadi ada istilah saeutik mahi loba nyesa. Artinya apa? Sedikit cukup sajiannya ini, tapi banyak nyisa gitu. Oh, oke. Pokoknya nggak bakal ada yang kurang deh, nggak ada yang lapar deh di sini. Kayaknya bakal rame banget deh kayaknya nanti ya. Rame banget Karena soalnya ini makanannya sebanyak ini. iya. Jadi setiap rumah tuh bawa satu tumpeng. Iya. Dikumpulin di balai musyawarah. Gitu. Dongdangnya aja ada 8 katanya. Ada 8 kan? Nah, Nanti kita coba. Kayaknya beda-beda nih. Ada yang mewah, ada yang sederhana, ada yang Ya. ada punya kita juga warisan Indonesia. weh, Nanti kita punya satu cari. ya. Ya. Oke, ikutin aja nanti prosesinya, urut-urutan acaranya seperti apa. Yang jelas ini bakal ramai banget. Ayo, tetap di warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Helaran atau arak-arakan adalah bagian yang tak terpisahkan dari upacara adat ruatan bumi. Tradisi ini ditandai dengan berkumpulnya masyarakat Bancai di balai musyawarah. Sekitar pukul 8 pagi, sesepuh adat memimpin jalannya helaran diikuti sejumlah warga. Berjalan mengelilingi kampung sambil mengusung sejumlah dongdang, diantaranya dongdang Dewi Sri. Prosesi helaran ngarak Dewi Sri dalam upacara adat ruatan bumi berjalan dengan lancar. Atraksi seni daerah, kesenian gembyung, dan tari-tarian yang mengiringi usungan dongdang bertolak dari balai musyawarah menuju 3 situs keramat leluhur. Dilanjutkan ke kampung Babakan Bancai dan berakhir di balai musyawarah sebagai titik pusat kegiatan. Tabuhan gembyungnya sudah berhenti karena kita sekarang sudah sampai di makam Eyang Ito, salah satu pendiri kampung adat Bancai. Untuk selengkapnya kita akan ziarah dan untuk seterusnya kita tanya-tanya deh biar lebih lengkap ya sama sesepuh adat di sini. Nah, ini adalah katanya salah satu prosesi minta izin ke leluhur.
Seperti rangkaian-rangkaian dari kemarin, ini sepertinya rangkaian yang terakhir minta izin ke leluhur untuk acaranya supaya dilancarkan. Kira-kira katanya seperti itu. Di situs makam keramat, sesepuh adat memanjatkan doa-doa seperti lazimnya ketika berziarah ke makam leluhur. 3 situs keramat yang diziarahi adalah 3 makam leluhur yang telah berjasa mendirikan kampung adat Bancai, yaitu Eyang Ito, Aki Letik, dan Eyang Syekh Singadiraksa. Jadi serangkaian ziarah ke makam leluhur sudah selesai. Itu yang terakhir tadi? Ya, yang Eyang Singadiraksa itu yang terakhir. Nah, selanjutnya kita mau ke lapang. Oke, untuk apa? Bakal ada apa di lapangan? Iya, untuk lihat berbagai kesenian lah dari Kampung Bancai. Oh, jadi semua kesenian berkumpul di situ? Oh, termasuk arak-arakan dongdangnya. Ya, ada juga ya, di sana. ya. Ada sisingaan juga. Kita cek coba nanti ada kesenian apa aja. Terus ada, ya pokoknya banyak deh yang bisa kita lihat mungkin ya. Gue juga belum lihat. Nanti makanya sekarang kita menuju ke lapangan sekarang untuk melihat ada apa aja di sana. Yuk. Itu di belakang rame banget, Abang Nat. Ya, itu sisingaan, salah satu kesenian rakyat Subang. Jadi yang patung singa digendong, ya. terus dinaikin, bisa dinaikin. Lo udah pernah naik belum? Pernah, waktu itu pernah, cuman yang udah modifikasi, keren gitu. Kalau ini kayaknya singa doang. Lagi yuk. Woi, bisa ikut naik gak kita? Kuat gak? Coba kita tanya ya. Yaudah, kita langsung naik ke sana, cepet. Kesenian khas Sunda ini adalah seni helaran dan hiburan rakyat yang telah mengharumkan nama Kabupaten Subang. Menggunakan media tandu sebagai alat pikul, sisingaan begitu syarat akan makna simbolik perlawanan masyarakat Subang terhadap penguasa atau penjajah. Kesenian ini muncul dari pergulatan batin masyarakat Subang untuk bangkit dari ketertindasan pada masa kekuasaan kerajaan Inggris. Kemeriahan pesta rakyat tergambar jelas dalam helaran ini. Sejauh mata memandang, hiruk-pikuk kerumunan warga dalam arak-arakan sisingaan terjadi begitu saja. Masyarakat Bancai sangat familiar dengan kehadiran sisingaan. Sebagaimana kesenian ini kerap dihadirkan di berbagai gelaran budaya, khususnya dalam peristiwa daur hidup pada khitanan. Nah, ini seru banget. Sisingaan. Babat kali ini ikut sisingaan. Seseru ini. Ternyata di belakang pada joget. Semua gila. Rame banget. Banyaknya versi tentang asal-usul sisingaan membuat kesenian ini diwarnai banyak kisah. Tetapi pengetahuan masyarakat pada umumnya mengarah pada situasi sosial politik pada masa kolonial, yaitu ketika wilayah Subang dijajah dan diduduki oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kemudian menjadi daerah perkebunan pamanukan NC Asem London di bawah kekuasaan Inggris, dikelola secara bergantian oleh tuan-tuan tanah dari golongan Eropa. Jika dipilah berdasarkan strukturnya, bentuk sisingaan menampilkan simbol negara kerajaan Inggris. Anak hitan yang menunggangi patung singa adalah perwujudan generasi penerus bangsa yang akan menumpas kekuasaan penjajah. Payung menjadi simbol pelindung bagi perjuangan masyarakat Subang, dan pengusung sisingaan merupakan gambaran masyarakat pribumi yang tertindas. Meski harus berakhir, Ruatan Bumi telah menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh masyarakat Bancai, sekaligus ajang sana budaya bagi orang-orang yang secara naluri terpanggil untuk menghadirinya. Sebagai acara hiburan, Dalang Kiki Mardani Sunandar Sunaria Putra Giri Harja V menampilkan lakon wayang golek sebagai pertunjukan pamungkas dalam rangkaian upacara adat Ruatan Bumi. Sekaligus menjadi acara hiburan jelang perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram atau yang dikenal dengan 1 Suro.
Inilah rangkaian acara penutup dari segala macam prosesi atau acara ruatan bumi yang ada di kampung adat Bancai ini. Ditutup dengan kaca pirajah, pantun carita, dan wayang golek dari Giri Harja, Jelekong, Bandung. Oke, tetap kita saksikan nih, warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Joy. Seni pertunjukan rakyat wayang golek dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Sebagaimana pemanfaatan media modern yang berfungsi untuk mentransmisikan pesan, untuk menghibur, mendidik, dan mempengaruhi khalayak. Pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam pertunjukan wayang golek ditransmisikan melalui simbol-simbol bahasa verbal dan simbol non-verbal, seperti pada warna, kostum, musik, gerakan tokoh wayang, yang memiliki makna masing-masing. Dalam hal ini, dalang menjalankan peran yang cukup integral sebagai Trikar Dharma. Tugas pertamanya adalah sebagai penerang yang menyampaikan pesan moral dan sosial. Tugas keduanya adalah sebagai pendidik, sehingga dalang harus memiliki wawasan yang luas dan mampu mendidik masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai penghibur, yang memberikan hiburan kepada penontonnya. Tak peduli seberapa sering menyaksikan lakon wayang yang sama, wayang golek selalu dikagumi lantaran perbendaharaan gerak dan dialognya yang kompleks. Tabuhan gamelannya yang indah, serta kepiawaian sinden dan dalangnya saat memerankan tokoh-tokoh legendaris pewayangan. Tak terasa, hari semakin menua. Udara dingin khas dataran tinggi mulai menyergap. Panggung balai musyawarah yang menampilkan kisah perebutan negara Amarta berangsur senyap. Mustahil merangkum seluruh keindahan alam dan hasanah kekayaan budaya kampung adat Bancai dalam waktu yang singkat. Namun seluruh rangkaian proses ruatan bumi dan pertemuan tak terduga dengan orang-orang yang menaruh perhatian besar pada kesenian dan kebudayaan membuat saya selalu ingin kembali ke tempat yang sama suatu hari nanti. Sebab lamun lain ku urang, erek usaha deui. Lamun lain ti ayeuna, erek iraha deui. Dalam perjalanan yang terasa singkat ini, ada hal-hal yang tak dapat diringkus oleh logika. Sesuatu yang melampaui batas-batas imajiner antara yang skala dan yang niskala, yang kasat mata dan yang tak wujud, yang sakral dan yang profan. Tradisi ruatan yang digelar untuk mengembalikan keseimbangan semesta pada damainya semula, rapalan doa di antara tabuhan waditra, serta kegandrungan pada Nyai Pohaci yang begitu menggetarkan hati, mengisyaratkan bahwa upacara adat ruatan bumi bukan sekedar kenduri, bukan pula target kemenangan, melainkan sebuah cara untuk menyelaraskan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dari kampung adat Bancai, saya undur diri, melanjutkan pencarian makna dan menelusuri jejak-jejak nilai budaya yang terserak di seluruh penjuru negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia.